Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rubs. Tetap di The Sinners Channel. Gereja Katolik Roma sangat menekankan Petrus dan mengklaim bahwa Yesus berkata bahwa ia akan membangun gerejanya di atasnya. Apakah Petrus batu yang di atasnya gereja dibangun? Tidak, dia tidak. Yesuslah yang menjadi batu karang itu. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut, atau dalam bahasa aslinya gerbang Hades, tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Yang pertama, dalam kolegium ke-12 orang itu, Simon Petrus menduduki tempat yang pertama. Bandingkan Markus 3 ayat 16, Markus 9 ayat 2, Lukas 24 ayat 34, 1 Korintus 15 ayat 5. Yesus mempercayakan kepadanya satu perutusan yang khusus. Berkat wahyu yang Petrus terima dari Bapa, ia mengakui, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Dan Tuhan kita berkata kepadanya, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 16-18. Kristus, batu yang hidup, dalam 1 Petrus 2 ayat 4 menjanjikan kepada gerejanya yang didirikan atas Petrus itu kemenangan atas kekuasaan maut. Atas dasar iman yang ia akui, Petrus tetap tinggal wadah gereja yang tidak tergoyahkan. Ia menerima perutusan supaya menjaga iman jangan sampai gugur, dan supaya menguatkan saudara-saudaranya di dalam iman itu, menurut Katekismus Gereja Katolik 552. Lalu yang kedua, dengan kata batu karang, juru selamat tidak mungkin memaksudkan dirinya sendiri, tetapi hanya Petrus, seperti yang jauh lebih jelas dalam bahasa Aram, di mana kata yang sama, kipa, digunakan untuk Petrus dan batu karang. Pernyataannya kemudian mengakui hanya satu penjelasan, yaitu bahwa dia, Yesus, ingin menjadikan Petrus kepala seluruh komunitas orang-orang yang percaya kepadanya sebagai Mesias yang sejati. Bahwa melalui dasar ini, Petrus, kerajaan Kristus tidak akan terkalahkan. Bahwa bimbingan rohani umat beriman ditempatkan di tangan Petrus sebagai wakil khusus Kristus. Referensi kitab suci, Gereja Katolik Roma mencoba untuk membuktikan posisinya ditemukan di dalam Matius 16 ayat 18. Di sini, di dalam konteks. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di surga,
dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20. Ada masalah dengan posisi Katolik Roma. Pertama-tama, ketika kita melihat bahasa Yunani dari Matius 16 ayat 18, kita melihat sesuatu yang tidak jelas dalam bahasa Inggris. Kamu adalah Petrus, Peter, Petros. Dan di atas batu karang ini, Petra, aku akan membangun gerejaku. Kata benda Yunani memiliki jenis kelamin. Hal ini mirip dengan kata bahasa Inggris, kata dalam bahasa Inggris, aktor dan aktris. Yang pertama adalah maskulin dan yang kedua adalah feminin. Demikian juga kata Yunani dari Petros yang adalah maskulin dan Petra adalah feminin. Petrus, pria, maskulin, secara tepat disebut sebagai Petros. Tetapi Yesus berkata bahwa batu yang akan dia bangun gerejanya bukanlah Petros yang maskulin, tetapi Petra yang feminin. Izinkan saya mengilustrasikannya dengan menggunakan kata aktor dan aktris. Anda adalah aktornya, dan dengan aktris ini saya akan membuat film saya. Apakah melihat bahwa gender mempengaruhi bagaimana sebuah kalimat dipahami? Yesus tidak mengatakan bahwa gereja akan dibangun di atas Petrus, tetapi di atas sesuatu yang lain. Lalu, apa yang dimaksud dengan Petra? Kata benda feminin itu. Kata Petra, feminin, muncul 4 kali dalam perjanjian baru, tentu dalam bahasa Yunani, Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, Petros, dan di atas batu karang ini, Petra, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 27 ayat 60. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, menggunakan kata Petra. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Lalu 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang, Petras, batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang Petra itu ialah Kristus. 1 Petrus 2 ayat 8 berbicara tentang Yesus, mengatakan bahwa dia adalah batu sandungan dan batu pelanggaran. Batu pelanggaran di situ menggunakan kata Petra. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa dalam 3 penggunaan lain dari kata Yunani Petra, nominatif tunggal, Petras, dalam 1 Korintus 10 ayat 4 adalah genitif tunggal. Kita menemukan itu disebut sebagai batu besar yang tak tergoyahkan, di mana sebuah makam berada diukir, Matius 27 ayat 60, dan mengacu pada Kristus, 1 Korintus 10 ayat 4, 1 Petrus 2 ayat 8. Perhatikan bahwa Petrus sendiri dalam ayat terakhir menyebut Petra sebagai Yesus. Jika Petrus menggunakan kata itu sebagai rujukan kepada Yesus, bukankah kita seharusnya juga begitu? Selain itu, kamus dan leksikon Yunani memberi kita wawasan lebih jauh ke dalam 2 kata Yunani yang sedang dibahas. Yang pertama, Petros. Petros, sebuah batu, dibedakan dari Petra. Lalu yang kedua, Petros. Petrus artinya batu maskulin, dari femininnya Petra. Nomornya di 4073, batu besar atau tebing. Lalu yang ketiga, Petros, kata benda yang mirip dengan nomor 4073, digunakan sebagai nama diri, batu atau batu besar. Petrus salah satu dari 12 rasul. Petrus nomor 150, Petrus nomor 5. Yang kedua, Petra.
Batu langkan atau rak batu. Batu yaitu puncak atau punggung bukit berbatu. Benar, adalah batu, tetap batu. Petra 4073 menunjukkan masa batu berbeda dari Petros, batu yang terlepas atau bongkahan batu besar atau batu yang dapat dilempar atau dipindahkan dengan mudah. Yang ketiga, Petra, Petras, Petre. Secara harfiah batu hidup, batuan dasar, berbeda dengan Petros, batu terisolasi. Petra, kata benda, feminin, batuan dasar. Yang ketiga, Petros dan Petros. Petra, a prime word, masa besar, batuan, batuan, berbatu. Petros, kata benda yang mirip dengan nomor 4073, digunakan sebagai nama diri, batu atau batu besar. Petrus, salah satu dari 12 rasul. Yang kedua, di atas batu karang ini, epitaute te Petra. Kata itu feminin dan berarti batu yang dibedakan dari batu atau pecahan batu. Petros, di atas. Yang ketiga, Petros, sebuah batu, dibedakan dari Petra, batu langkan atau rak batu, yaitu puncak atau punggung bukit berbatu. Benar, adalah batu, tetap batu. Sebuah batu bisa bergerak, tidak stabil. Dan inilah tepatnya yang kita lihat dengan Petrus, yang ragu ketika dia berjalan di atas air, yang menyangkal Yesus, dan yang ditegur oleh Paulus di Antiokhia. Matius 14 ayat 29-30, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu dalam Lukas 22 ayat 57-58, tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Lalu dalam Galatia 2 ayat 11 dan 14, tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?" Yesus yang mengetahui hati Petrus tidak mengatakan bahwa Petrus batu yang bergerak dan yang tidak stabil akan menjadi batu yang tidak dapat digerakkan, yang di atasnya gereja akan dibangun. Sebaliknya, itu akan dibangun di atas iman akan Kristus. Dan kebenaran inilah bahwa Petrus telah menegaskan apa yang dia katakan tentang Yesus. "Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Matius 16 ayat 16. Ini konsisten dengan kitab suci di tempat lain, di mana istilah batu kadang-kadang digunakan untuk merujuk kepada Tuhan, tetapi tidak pernah merujuk pada manusia. Ulangan 32 ayat 4. "Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia." Lalu dalam 2 Samuel 22 ayat 2-3, ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Mazmur 18 ayat 31. "Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni.
Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Yesaya 44 ayat 8. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah lain? Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Roma 9 ayat 33. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Seharusnya jelas dari firman Tuhan bahwa batu karang yang Yesus maksudkan bukanlah Petrus, melainkan pengakuan iman Petrus akan Yesus. Berbeda dengan gereja Katolik Roma, mengatakan bahwa batu karang tidak dapat merujuk kepada Yesus, tetapi hanya Petrus. Seperti yang jauh lebih jelas dalam bahasa Aram, bahasa sehari-hari Kristus, di mana kata yang sama, kipa, digunakan untuk Petrus dan batu. Masalahnya adalah teksnya tidak dalam bahasa Aram, tetapi Yunani. Ketika kita tidak memiliki teks bahasa Aram, tidak tepat untuk menyebutnya sebagai bukti posisi Katolik Roma. Kita harus bertanya pada diri sendiri, mengapa gereja Katolik Roma akan menggunakan sesuatu yang tidak kita miliki, teks Aram? Apakah karena argumen mereka tidak didukung oleh bahasa Yunani, sehingga mereka harus menyimpulkan sesuatu dari teks yang tidak kita miliki? Selanjutnya, dalam Yohanes 1 ayat 42 dikatakan, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandangnya dan berkata, kamu adalah Simon anak Yohanes, kamu akan disebut Kefas, yang diterjemahkan Petrus. Kata Petrus di sini adalah Petros, bukan Petra. Ini digunakan untuk menjelaskan Kefas, yaitu dari bahasa Aram yang bukan nama dalam bahasa Aram. Kecuali di Yohanes 1 ayat 42 di mana digunakan untuk menjelaskan Kefas dalam bahasa Aram. Petros digunakan dalam Perjanjian Baru hanya sebagai nama untuk Simon Petrus. Terjemahan ini mendukung bahwa pandangan bahwa Kefas bukanlah nama diri, karena orang biasanya tidak menerjemahkan nama diri. Yang benar adalah bahwa satu-satunya dasar adalah Yesus. Satu-satunya batu karang kebenaran adalah pengakuan akan Yesus Kristus, dan bahwa kita sebagai orang yang ditebusnya perlu mengawasi Dia. Kita tidak boleh memandang orang lain sebagai fondasi, sumber, atau harapan di mana gereja dibangun. Gereja dibangun di atas pengakuan akan iman kepada Yesus, bukan Petrus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Dalam video berikutnya saya akan memaparkan pandangan awal gereja mengenai Matius 16 ayat 18. Dan saya akan membahas 5 penulis dan pemikir terkemuka dari gereja kuno: Cyprian, Tertullianus, Agustinus, Chrysostom, dan Origen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.